Pemirsa, di hadapan saya ini Pak Awang Eko Hermawan, namun nama panggungnya adalah Awang Rebolegi. Beliau adalah orang di balik layar dari Yogyakarta, sang penjaga Republik, yang pada hari ini tanggal 12 Desember 2022 gala premier di studio MSV Universitas Amikom. Pak Awang, ya. Kesan pesan untuk mendampingi anak-anak gimana yang dirasakan Pak Awang? Sangat istimewa, karena kita mendapatkan dua manfaat sekaligus. Manfaat pertama secara psikologis, bahwa sejarah itu ada, bahwa sejarah itu perlu dilahirkan, bahwa sejarah itu tidak hanya cerita. Karena penampilan anak-anak ini bagaimana mewakili nuraninya sebagai anak-anak bangsa yang menghayati sejarah itu sebagai bagian cerita bangsa yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua adalah sebagai guru, kita sebagai orang-orang yang digugu dan ditiru harus memberikan contoh, karena hidup itu ada laku, ada celadu. Laku itu adalah perbuatan yang kita mainkan sekarang ini. Bagaimana guru berbuat, bagaimana sejarah itu diciptakan, bagaimana sejarah itu direalkan. Celadu kita ngajar di depan bahwa dulu ada yang namanya Sudirman, kemudian dalam film ini Sudirman. Dulu ada yang namanya Urip, ini Urip, dan seterusnya. Jadi intinya adalah seperti hanya kita menggunakan satu tembakan, 2 peluru meluncur, dan 2 sasaran bisa kita pegang. Lahir dan batin sebagai bukti pendidikan itu bisa direalkan dalam bentuk tontonan film yang kita garap hari ini. Oke Pak Awang, Pak Awang kan yang isi dialog ya Pak Awang, dialog dari film ini gitu. Bahkan misalnya saya ingat ketika Jenderal Sudirman dalam film itu bertanya pada Pak Urip Somoharjo, itu mengucapnya Mas Urip. Nah, dialog-dialog seperti itu asli atau imajinasinya Pak Awang itu? Ada yang imajinasi, ada yang saya dengar dari sejarah. Karena saya juga pernah punya keluarga dari TNI yang sekali waktu bercerita tentang kehidupan beliau. Saya tak umur sebentar, saya itu adik sepupunya Jenderal Surono. Oh iya. Jadi Mas Surono itu pernah cerita bahwa ketika dia ketemu dengan para itu ngomongnya seperti itu. Di antaranya adalah seperti Pak Harto pada putra-putranya itu nggak pernah bilang anak namanya, tapi juga Mas Mbak Tutut, Mas Sigit, Mas Tommy gitu. Nah, hal ini yang saya cencang, saya simpan. Kemudian bagaimana sebagai orang Jawa dia punya kultur, bagaimana menghargai orang lain dengan Mas. Mas dalam orang Jawa itu sangat menghargai. Betul Pak, jadi saya itu kemarin saya belum lihat filmnya, tapi karena melihat shootnya ya. Nah di situ itulah budaya ketimuran itu muncul. Sekarang kan orang dengan Pak Jokowi aja itu sering nyebutnya langsung Jokowi gitu kan. Nah dan itu sebenarnya kan tidak begitu cocok ya dengan itu. Nah maka gitu Pak Awang, ketika saya kemarin lihat shootnya itu ada sebutan-sebutan seperti itu, dan selain memberikan penghormatan juga menggambarkan keakraban di antara para pejuang pada saat itu gitu Pak Awang. Dan itu tidak sekaku yang kita lihat misalnya dengan komandan sebetulnya tidak seperti itu. Kultur Jawanya tetap terasa. Selanjutnya Pak Awang, jadi sebenarnya selain ini untuk membuat sebuah film gitu, sebenarnya Pak Awang punya tujuan lain nggak untuk value atau nilai-nilai kehidupan yang Pak Awang harapkan untuk didapat oleh para baik itu kru, talent maupun penonton? Saya ingin menanamkan karakter building of nationality, bahwa ini adalah karakter orang-orang Manesa, karakter orang-orang Sleman, karakter orang Indonesia, karakter Yogyakarta yang istimewa, bahwa keistimewaan itu tidak hanya terletak pada yang lain, tapi termasuk pada penghayatan perjuangan para pejuang Indonesia tersebut. Pak Awang, saya sangat terkesan ini, tapi bincang-bincang kita sangat terbatas. Kalau begitu kapan-kapan kita buat podcast khusus ya. Pemirsa, nanti saya akan merencanakan buat podcast khusus bincang-bincang dengan
Saya kalau menyebut Pawang itu sastrawan Yogyakarta lah gitu, sastrawan lokal namun berwawasannya global. Keren ya Pawang. Jadi nanti kita Pak Awang ya, cari waktu lain untuk bincang-bincang. Terima kasih Pak Awang, value-nya pada hari ini mudah-mudahan seluruh khususnya kru dan talent yang bermain dalam film ini bisa menangkap ini. Terlebih mudah-mudahan para penonton juga bisa mengambil value dari film karya anak bangsa, karya sebuah madrasah ya yang didukung oleh Pak Awang. Terima kasih Pak Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, ini Pak Yusuf selaku kepala madrasah. Pak Yusuf, iya. Kenapa Pak Yusuf kemarin ada ide, gagasan kemudian membuat film ini Pak Yusuf? Latar belakangnya apa Pak Yusuf? Ya, latar belakang pertama itu kemarin kan waktu itu kan Hari Pahlawan Nasional. Nah makanya kalau selama ini kan hanya kalau sejarah kan cerita saja. Nah ini bagaimana anak-anak untuk bisa mempraktekkan dalam hal ini pembuatan film. Ya. Ini semoga dengan kegiatan yang seperti ini akan membawa dampak yang positif buat anak-anak kami. Jadi kesimpulannya ya Pak Yusuf, selain dapat materi sejarahnya, mereka juga dapat pengalaman yang lain ya. Juga dia kan belajarnya ternyata tidak hanya di bangku kelas gitu aja. Iya. Terus juga kebetulan pemirsa hari ini kan kami berada di Universitas Amikom karena pemutaran pertama film ini dan mendapat respon bagus dari Amikom. Kata-kata apa pesan singkat Pak Yusuf untuk anak-anak Pak Yusuf? Luar biasa anak-anak kami. Ternyata di luar praduga kami yang begitu ternyata guru kadang ya malum, yang namanya manusia, guru kadang ngeluh, aduh anakku kok disuruh belajar kok angin dan lain sebagainya, sulit. Ternyata begitu dikasih teman yang seperti ini luar biasa. Jadi ini karya anak 100%, dari pemerannya sampai editor anak-anak semuanya. Iya. Ini di luar praduga. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya di unit 7 Amikom Yogyakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka memutar film Yogyakarta Sang Penjaga Republik yang beberapa waktu lalu saya ngevlog juga pada saat proses syutingnya, dan hari ini adalah gala premier untuk film tersebut. Alhamdulillah satu hari ini sudah laku 500 tiket ya untuk bisa menonton film tersebut. Oke pemirsa, seperti apa keseruannya nanti kita ikuti. Wah, Pak Yuli. Selamat pagi Pak Yuli. Acaranya Pak Yuli hari ini Pak Yuli. Hari ini nanti pemutaran perdana film dari karya sinema anak-anak kita. Jadi nanti kita akan mengambil tema judulnya film dan sinema Yogyakarta Sang Penjaga Republik, dan hari ini akan kita tonton perdana di studionya miliknya Universitas Amikom, karena kita sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Amikom Yogyakarta. Terima kasih kepada Universitas Amikom yang telah memfasilitasi penayangan perdana film kita. Jadi pemirsa, Pak Yuli
ini adalah yang mendirect film ini. Karena apa? Karena beliau guru sejarah. Dan jangan lupa tonton channel YouTube-nya di Mas Panji Official. Mas Panji Official. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri, saya Elsabeth Tengah aja, Pak. atau teman-teman bisa manggil saya Kak Elsabeth, Kak Ibet juga boleh. Yang sudah Panggil mulai nama masuk. juga nggak apa-apa. Saya di sini sebagai student staff dari Direktorat Kehumasan dan Urusan Internasional. Baik Bapak Ibu yang kami hormati serta teman-teman semuanya, untuk membuka acara pada pagi hari ini akan ada sambutan dari Kepala Madrasah Manfaat Sleman yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Mkom ya. Kabupaten Sleman kasih nikmat kemenangan Kabupaten Sleman dan saya hormati Bapak Eri dan Bapak anak-anakku semua kelas 12 IPA, IPS maupun agama. Mari yang pertama kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutan Direktur Hubungan Internasional dan Humas Amikom Bapak Erik Hadi Saputro Eskom MN besok dari SMK dan SMA Prestasi Prima Jakarta mewakili Universitas Amikom Yogyakarta. Ini adalah sambutan dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Haji Soeharto, menyampaikan sambutannya dalam rangka mengapresiasi karya siswa Manesa di gedung bioskop Perguruan Tinggi Amikom Yogyakarta. Baik, dari sutradara mungkin ada yang mau disampaikan terkait dari film Yogyakarta Sang Penjaga Republik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat? Tegang? Jelas. Jujur deg-degan banget di sini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan itu adalah rasa terima kasih yang sangat besar, karena sehebat apapun seorang memimpin produksi sebuah film gak akan berguna tanpa anak buah yang juga berguna. Bahwa film ini tidak akan berhasil tanpa kinerja semua orang yang sudah berandil ke dalam film ini. Jadi film ini benar-benar tidak bisa dititik beratkan pada jasa satu orang saja, dan itu jasa setiap pemain yang ada di sini. Kerja keras mereka, keringat mereka, sampai mereka capek. Hasilnya adalah film yang akan kita tonton nanti, yakni berjudul Yogyakarta Sang Penjaga Republik. Teman dan Bapak Ibu, mungkin ini adalah para kru dan pemain dari film Yogyakarta Sang Penjaga Republik yang telah luar biasa setelah melakukan proses syuting selama 3 bulan dari mulai praproduksi hingga pasca produksi. Kita berikan tepukan yang meriah dulu. Baik, terima kasih teman-teman atas kerja kerasnya. Semoga setelah ini direview oleh sutradara ternama kita, ya Bapak Haryanto Yuniawan ya. Semoga memang
setelah ada revisi mungkin dari Pak Ari atau telah direview bisa menjadi koreksi untuk teman-teman membuat film selanjutnya. Baik, terima kasih, bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Laksanakan panglima. Dan panggil itu perwira-perwira untuk menyiapkan perang gerilya semesta. Silakan. Ini detik-detik review film Yogyakarta Sang Penjaga Republik yang akan dilakukan oleh Pak Terima kasih sekali Bapak Yanianto dan Ibu dan dukungan untuk film di MAN. Jadi ini adalah salah satu upaya pemerintah Jogja ya, untuk biar Jogja bisa dikenal di Indonesia dan internasional, insya Allah, amin. Tepuk tangan dulu dong buat filmnya. Jadi ini sebuah produksi dari Karyaman 4 ini luar biasa ya, maksudnya ini sudah effortnya udah bagus banget, tinggal nanti dikembangkan sana sini. Terus yang kedua, review kedua biasanya menyangkut masalah story atau penceritaan, storytelling. Ada story, ada storytelling. Storynya sudah bagus banget, cerita tentang latar belakang perjuangan masyarakat Jogja untuk mempertahankan kemerdekaan. Storytelling adalah tugas sutradara. Tugasnya berat banget. Sini dong. cari kursi, ambil kursi sana. Biar nanti sama-sama ini ya, karena kita sama-sama sutradara. Jadi di pundak kita adalah bagaimana film itu bisa bagus tidak di pundak kita. Jadi teman-teman yang kru itu hanya akan mengikut apa yang jadi kata sutradara. Dan sutradara itu bertanggung jawab terhadap penceritaan film. Dia itu dalang dari sebuah wayang. Makanya sutradara juga disebut sebagai sutradara. Sutradara. Jadi tanggung jawab sutradara memang sangat berat. Jadi sutradara itu harus mengerti semua aspek di dalam perfilman. Tidak harus expert semua, tetapi harus paham, harus mengerti bagaimana kamera, bagaimana setting, lokasi, acting, semua hal tentang kreatif itu di pundak sutradara. Produser adalah orang yang bertanggung jawab mendukung sutradara dalam hal pengelolaan SDM dan pendanaan. Ya. Itu harus bekerja sama dengan baik. Saya nge-review tentang storytelling. Storynya sudah bagus, cuma storytellingnya itu perlu ditata. Artinya ada penceritaan yang penonton itu masih bingung di mana ini tokoh ini sebenarnya siapa. Terus kemudian kapan terjadinya, itu perlu lebih jelas lagi. Penceritaan, pemberitahuan atau informasi dari storytelling itu bisa berupa teks atau berupa dialog. Ya. Jadi kalau memang waktunya tidak cukup, kita bisa menggunakan teks. Misalnya tadi ada yang masuk Jenderal Sudirman. Ya semacam itu. Tidak apa-apa karena kan ini filmnya biar penonton juga nggak perlu tanya ke sutradara itu siapa, gitu kan. Jadi film itu bagaimana caranya ketika kita sudah nonton, penonton itu sudah paham, nggak perlu lagi tanya. Oh jadi kok dia akan konsentrasi kepada storytelling. Itu solusi aja, maksudnya ada beberapa solusi, tapi salah satu cara itu seperti itu, atau dengan dialog. Nah, sutradara juga bertanggung jawab untuk mengkoreksi dialog atau mengkoreksi naskah
Artinya sutradara itu memiliki wewenang dan hak untuk mengkoreksi naskah agar sesuai dengan storytelling yang di dalam benak sutradara. Artinya ini masalah peralatan itu memang penting banget di dalam sebuah film. Di sini ada desainer produksinya enggak? Ada direktur? Atau ngerangkep semuanya? Ngerangkep semua ya? Jamaah. Iya. Jamaah. Jadi tadi salah satunya adalah temenmu SMP ya, yang jadi siapa tadi? Surya Dharma ya. Komentarnya gimana? Perannya mendalami banget ya. Kayak kalau misalnya perlu teriak ya teriak, kalau misalnya lagi sedih ya juga seperti itu. Tapi ya bagus sih, kayak jarak-jaraknya yang masih berada di ruang sinema. Overall kegiatan apa? Total filmnya keren ya? Keren. Oke. Berarti teman-teman yang lain harus nonton ya? Harus nonton. Terima kasih. Ini namanya Mas siapa ini? Victor. Mas Victor dari mana? SMA Budi Utama. SMU Budi Utama. Mbak siapa? Mbak Rita. Dua-duanya dari SMA. Nita. Oh ya, semua dua-duanya dari SMA Budi Utama. Oke, terima kasih Mas. Mbak. Yuk. Pemirsa, ini sekarang ada orang tua dari siswa yang tadi main. Gimana Bu testimoninya Bu? Gimana ya? Senang aja saya melihatnya dan bangga ya, anaknya jadi pemeran utama ya, walaupun ting celonah ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Dia juga itu apa untuk kostumnya, jas semua itu dia berusaha mati-matian mencari kan. Oh iya. Okay. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Lebih baik lagi. Bayangannya filmnya yang dibayangan Ibu itu sebelum nonton dan yang setelah nonton itu kayak filmnya itu lebih bayangannya loh. Ini lebih bagus yang mana? Ini bagus setelah nonton. Iya. Awalnya opel filmnya bocah gitu ya. Tapi dari ekspektasi. Berarti lebih dari ekspektasi. Iya. Oke. Kalau main film opo lagi. Sok-sokan. Bu Marni gimana Bu Marni? Kalau untuk saya setara SMA sudah, menurut saya sudah luar biasa sekali bisa memainkan perannya masing-masing, walaupun memang harus terus belajar. Cuma saya juga merasa bangga gitu ya, merasa bangga setara SMA mungkin, dan tadi sudah disampaikan juga Banuman yang baru pertama kali gitu kan, itu luar biasa sekali karena sudah belajar nggak cuma di kelas teori saja, jadi sudah belajar acting. Nah itu satu pembelajaran diri ya, pembelajaran diri untuk lebih percaya diri lagi. Nah itu akan dipakai nantinya setelah di dunia pendidikan. Jadi kan wali murid kayak guru. Oke, terima kasih Bu Marni. Pokoknya semangat buat semuanya. Siap. Guru-guru, buat Amin. anak-anak, luar Amin. biasa sekali. Amin. Oke. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan wali murid yang kebetulan berminat untuk hadir dan membeli tiket. Terima kasih ya. Kemudian sekarang saya bicara dengan 3 ibu guru yang ini baru pertama kali nonton, jadi sebelumnya belum pernah nonton. Mungkin dimulai dari Bu Dwi dulu. Bu Dwi, komentarnya Bu Dwi. Amazing ya. Berarti di luar ekspektasi ya? Oh iya jelas. Bayangannya kemarin gimana Bu Dwi? Gimana ya, kan untuk acting itu kan anak butuh keberanian untuk mengaktualisasikan diri. Ternyata kan saya sebagai guru yang mengajar di kelas setiap hari lihat. Iya. Melihat anaknya itu si A, si B, si C, karakternya seperti apa seperti itu. Ternyata dalam film ini betul-betul di luar kayak sebenarnya. Jadi kita sampai tanya-tanya itu siapa toh? Padahal kita ngajar gitu loh. Bu Dwi tahu nggak yang make up siapa? Anak-anak juga. Oh, anak-anak juga. Iya, jadi yang make upin juga mereka. Jadi semua itu yang tadi Bu Dwi lihat, personel talent-talent yang ada itu yang milih mereka, latihan sendiri yang make up mereka. Iya. Nggak nyangka tau Bu Dwi. Nggak nyangka. Nggak diulang naik kelas ya Bu Dwi. Kalau gurunya yang belum kan
Oke, terima kasih Bu Dwi. Bu Dwi ini guru bahasa Inggris di Manesa. Yang saya wawancari yang gaul-gaul ya. Oke, kemudian berikutnya Bu Safitri. Nah, Bu Safitri ini kebetulan teman SMP-nya Pak Ari, sutradaranya The Battle of Surabaya. Gimana, Mbak? Bedah film tadi. Nah, yang tadi bedah film. Gimana, Mbak? Ya, anak-anak itu juga, ya itu tadi satu kata luar biasa. Amazing ya. Iya, betul. Jadi semangatnya mereka di luar itu ternyata berbeda dengan di dalam kelas. Potensi yang dia miliki itu juga tidak kita sangka bisa keluar dengan begitu saja gitu. Sehingga ya setelah kita lihat hasilnya, ya itulah anak-anak kita. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, Bu Indri, komentarnya. Saya mengikuti proses dari awal. Jadi syuting hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Iya. Mengikuti terus. Iya. Tapi ketika proses editing kemudian sudah jadi, saya belum pernah melihat. Iya. Jadi ini yang saya saksikan tadi itu apa ya? Betul, luar biasa, amazing. Terus saya jadi mikir gini, kok bisa ya urut-urutannya jadi seperti itu antara menggabung. Oh gitu ya. Menggabungkan syuting hari ketiga kemudian dilakukan itu, saya melihatnya luar biasa gitu loh. Kok bisa ya kepikiran seperti itu, mengurut-urutkannya itu, ini proses editingnya luar biasa, cakep. Dan itu semuanya dilakukan oleh siswa. Wong gurune ra iso masalah. Itu di luar ekspektasi saya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini penyerahan cendera mata dari Amikom dengan Yogyakarta pihak kepada pihak Man 4 Sleman. Mohon izin Bapak bisa disebut. Mbak, ini ada orang dari luar yang hanya karena beli tiket. Oh, nggak apa-apa, Pak. Enggak, maksudnya nanti disebut. Oh iya. Baik. Di foto untuk gaya pertama kita memakai melu-melu. Alah kamu. Kita gaya formal terlebih dahulu. Dihitung. Gimana Er? Seru, Pak. Komentarnya? Bagus. Dan itu nggak nyangka aja anak seorang Man 4 apa SMA kan mereka bisa buat film segitu bagusnya. Kira saya tuh mengundang editor apa sutradara gitu, Pak. sama sekali enggak. Iya. Sama sekali enggak. Jadi dari mulai ide cerita, skenario, sutradaranya juga anak-anak. Jadi kami hanya mendampingi sampai editor editingnya. Kamu tahu sendiri kan editingnya kayak apa? Saya nggak nyangka banget ternyata editing itu pakai aplikasi yang memang tuh ya umumnya anak-anak SMA tapi hasilnya luar biasa. Keren ya? Keren banget mereka. Semangat ke depannya. Oke, dan lupa saya tadi perkenalkan, Erva ini adalah alumni anak madrasah juga yang sekarang sudah jadi mahasiswa. Iya. Di kuliah di mana? Di UNJ, Pak. Di UNJ. Dan Erva ini aslinya dari Man 3 Bantul. Iya. Dan dia bela-belain nonton ya. Iya. Makasih ya Mbak Erva ya. Oke. Mbak Hasifah. Oke, komentarnya Mbak setelah nonton film Yogyakarta Sang Penjaga Republik. Kalau menurut saya itu bagus Pak, soalnya kebanyakan dari anak SMA atau Man itu nggak sampai sekitar itu kalau bikin film. Apalagi itu durasinya juga cukup panjang dan sutradara dari editornya dari anak SMA. Iya, oke. Sangat bagus. Tadi kalau ikut yang sesi 1 bedah film tadi. Iya. Film ini dibedah oleh Mas Ari. Nah ini sutradaranya Mas Ivan. Nah ini ada tamu Mas Ivan. Nah ini sutradaranya, kenalkan. Gimana Pak? Oke. Iya Mas. Kata mereka bagus Mas Ivan. Komentarnya Mas. Komentar saya sih bagus itu kan kembali kepada aktornya masing-masing, dan saya juga pasti kalau mau excited ya juga sama bagian editing sih. Jadi yang diapresiasi ada Mas
kepala editor ya yang di siswa ada editor Mas Iftar ya. ada Aziz. Kan mereka sampai hampir 24 jam non-stop Tidak tidur ya? iya. Sampai tidur di sekolah editnya. Oke. Ya itu yang perlu Apresiasi. benar-benar. Pertama itu ya editingnya, yang kedua tentu saja talentnya. Oke, sip. Terima kasih. Ancer-ancer. Oke. Pengarah ya Mas. Oke. Setelah jerih payah selama sekian bulan ya Pak ya. Terus kemudian tadi disaksikan oleh berarti kan 500-an orang ya. Gimana Pak? Wah, saya sebagai orang yang disebut sebagai sutradara jelas-jelas bangga merasa ini prestasi dalam hidup saya, dan saya harap teman-teman yang terlibat dalam produksi film ini juga begitu, bahwa ini adalah prestasi mereka yang harus diapresiasi Pak. Oke, makasih Pak.